Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sejak Cina berhasil mengembangkan pesawat penumpang besar C919, Boeing di Amerika Serikat dan Airbus di Prancis, tampaknya perlahan-lahan kehilangan kejayaan mereka. Belum lama ini, Total Airlines dari Brazil, maskapai yang selama ini hanya menggunakan pesawat Boeing dan Airbus, mengumumkan bahwa mereka berencana untuk membeli 4 pesawat C919 dari Cina, dengan perkiraan jumlah transaksi hingga 5,7 triliun rupiah. Dilaporkan bahwa Total Airlines dari Brazil telah bernegosiasi dengan Cina selama beberapa bulan, dan berencana untuk mengunjungi pabrik pesawat Cina dalam bulan ini untuk membahas lebih lanjut masalah pembelian tersebut. Jika semuanya berjalan lancar, ini akan menjadi pertama kalinya maskapai di Amerika Selatan menunjukkan minat untuk membeli pesawat penumpang besar yang dikembangkan secara independen oleh Cina. Pada saat yang sama, Total Airlines juga akan menjadi maskapai pertama di luar Asia yang membeli pesawat dari Comac. Yang lebih menarik adalah bahwa Total Airlines juga secara khusus menyebutkan bahwa mereka harus mengalihkan perhatian mereka dari Boeing dan Airbus ke pemasok lain. Jadi, apa yang menyebabkan maskapai penerbangan Brasil meninggalkan dua raksasa penerbangan Boeing dan Airbus dan memilih C919 Cina? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Jika berbicara tentang pesawat sipil, reaksi pertama banyak orang adalah Boeing. Perusahaan ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, dan selalu menjadi pemimpin di bidang manufaktur pesawat dengan teknologinya yang unggul. Namun, reputasi Boeing menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah tahun 2018. Saat itu, model terbaru 737 MAX jatuh di Indonesia dan Ethiopia, yang menarik perhatian besar dari dunia. Setelah kecelakaan itu, pesawat 737 MAX terpaksa dilarang di seluruh dunia, yang secara langsung memberikan pukulan berat bagi bisnis Boeing. Meskipun 737 MAX kembali terbang pada Januari 2023, Boeing tampaknya akan segera lepas dari masalah, tetapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Pada awal tahun 2024, Boeing kembali terperangkap dalam pusaran opini publik, dan banyak insiden kembali mengungkap masalah kualitas dan keselamatan pesawat tersebut, termasuk pintu kabin yang terlepas dan kebakaran mesin. Insiden-insiden ini tidak hanya mempengaruhi reputasi Boeing, tetapi juga membuat situasi penjualan mereka semakin suram. Dari data yang saya kumpulkan, total pesanan Boeing pada paruh pertama tahun ini hanya 156 pesawat, turun 70% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Khususnya pada bulan Juni, Boeing hanya menjual 14 pesawat, sedangkan pesanan pesawat pada periode yang sama tahun lalu mencapai 304, mengalami penurunan tajam penjualan sebesar 95%. Namun perlu dicatat bahwa kecelakaan yang sering terjadi pada Boeing tidak hanya memengaruhi penjualannya sendiri, tetapi juga secara langsung mendorong peningkatan pesanan yang besar dari Airbus Prancis. Menurut data, total pesanan Airbus pada tahun 2023 mencapai 2094, jauh melampaui rekor pesanan tahunan sebesar 1.503 yang ditetapkan pada tahun 2013. Selain itu, Airbus berhasil mengirimkan sebanyak 735 pesawat kepada pelanggan tahun lalu, melampaui target pengiriman tahunan sebanyak 720 pesawat. Tidak hanya itu, Airbus juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan produksi bulanannya menjadi 75 pesawat, sementara permintaan pasar secara keseluruhan sekitar 120 per bulan. Jelas, Airbus berharap untuk merebut sebagian besar pangsa pasar dengan meningkatkan produksi. Namun, meskipun Airbus aktif berekspansi, ia hanya memiliki 10 jalur perakitan di seluruh dunia, dan kapasitas produksinya masih terbatas, yang berarti bahwa ia tidak dapat sepenuhnya menyerap bagian pasar yang telah hilang dari Boeing. Misalnya, Brasil sebelumnya berniat membeli pesawat baru dari Prancis,
tetapi karena rantai pasokan Airbus yang ketat, kapasitas produksi yang terbatas, dan pengiriman yang tertunda, Airbus harus menolak pesanan tersebut. Anehnya, bersamaan ketika Boeing mengalami kecelakaan yang sering terjadi dan jadwal pesanan Airbus terlalu panjang, maskapai penerbangan berhasil mengalihkan perhatian mereka ke pesawat penumpang besar C919 dari Tiongkok. Apa yang terjadi? Faktanya, Embraer berhasil juga merupakan salah satu produsen pesawat sipil terkemuka di dunia, tetapi perusahaan tersebut terutama berfokus pada produksi pesawat regional seperti ARJ-21. Karena tekanan persaingan dari Eropa dan Amerika Serikat, Embraer berhasil selalu menghindari memproduksi pesawat penumpang besar dengan lebih dari 150 kursi. Oleh karena itu, Brasil telah lama bergantung pada impor untuk pesawat berukuran sedang dan besar. Pada bulan September 2024, media Brasil melaporkan bahwa Total Aviation, sebuah perusahaan kargo, berencana untuk membeli 4 pesawat C919 dari Tiongkok dengan harga 5,7 triliun rupiah. Meskipun pesanannya tidak besar, untuk pesawat sipil besar baru, makna simbolis pesanan ini jauh melebihi nilai komersialnya. Karena ini adalah pertama kalinya pelanggan di Amerika Selatan menunjukkan minat untuk membeli pesawat penumpang besar buatan Tiongkok, dan bahkan menjadi maskapai penerbangan pertama di luar Asia yang membeli pesawat dari Comac. Total Aviation menjelaskan bahwa alasan utama untuk mempertimbangkan pembelian pesawat penumpang Tiongkok adalah karena Comac berjanji untuk mengirimkan pesawat tersebut pada bulan Maret tahun depan. Ini juga menjelaskan mengapa Brasil, sebagai pendatang baru, menjadi negara pertama yang memesan dari luar Asia, meskipun negara-negara Asia lainnya telah lama berencana untuk memesan C919. Pasar penerbangan internasional saat ini berada dalam periode rantai pasokan yang ketat, dan kemunculan C919 Tiongkok sangat pas. Selain mengisi celah di pasar, hal itu juga menghadirkan opsi baru bagi beberapa maskapai penerbangan. Sejauh yang saya ketahui, Total Aviation dan Comac memulai negosiasi beberapa bulan yang lalu. Mengenai mengapa negosiasi untuk membeli 4 pesawat C919 memakan waktu begitu lama, ada banyak faktor di baliknya. Menurut laporan, pesanan ini akan menerima hingga 80% dukungan pembiayaan melalui Bank Pembangunan Tiongkok, dan jangka waktu pinjaman diperkirakan 10 hingga 12 tahun. Ini berarti bahwa Tiongkok tidak hanya menyediakan pesawat, tetapi juga menyediakan sejumlah fasilitas pembiayaan untuk Total Aviation. Jika bank-bank Tiongkok dapat memberikan pinjaman berbunga kecil, itu akan sangat mengurangi tekanan finansial Total Aviation. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Brasil akhirnya memutuskan untuk berhenti menunggu penawaran Airbus dan Boeing, dan memilih C919 Tiongkok sebagai gantinya. Selain itu, dibandingkan dengan model seri Boeing 737 dan Airbus A320 yang sebelumnya dipertimbangkan Total, harga pesawat ini biasanya antara 1,7 triliun rupiah dan 2,1 triliun rupiah, tergantung pada model dan konfigurasinya. C919 Tiongkok, yang biasanya dihargai sekitar 1,4 triliun rupiah, yang juga memiliki keunggulan harga tertentu. Bagi maskapai penerbangan yang lebih kecil seperti Total Aviation, ini jelas sangat menarik. Keputusan Brasil untuk membeli C919 sebenarnya mengirimkan sinyal penting ke dunia luar. Pilihan negara-negara dunia ketiga tidak lagi terbatas pada Boeing di Amerika Serikat dan Airbus di Prancis. Bagi banyak negara berkembang, C919 tidak hanya memiliki efektivitas biaya yang lebih tinggi, tetapi juga akan membantu mereka meningkatkan kemampuan transportasi udara, memberi mereka pilihan yang lebih kompetitif. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa sejak C919 pertama kali dioperasikan secara komersial pada 28 Mei 2023, kinerjanya sangat luar biasa. Hanya dalam waktu 1 tahun,
C919 telah mengumpulkan lebih dari 10.000 jam penerbangan yang aman, melakukan lebih dari 3.700 penerbangan komersial, dan mengangkut lebih dari 500.000 penumpang. Data ini membuktikan kinerja C919 yang sangat baik dalam hal keselamatan, keandalan, dan efisiensi operasional. Kemunculan C919 tidak hanya membawa lebih banyak persaingan ke pasar penerbangan dunia dan mendorong inovasi industri. Namun pada akhirnya, penerima manfaat terbesar tidak diragukan lagi adalah konsumen dunia, karena mereka akan menikmati lebih banyak pilihan dan layanan penerbangan yang lebih hemat biaya. Tentu saja, fakta bahwa C919 akan mencapai hasil tersebut dalam waktu singkat, bukan hanya karena keunggulan harganya, tetapi yang lebih penting adalah rantai industri dan dukungan teknis yang kuat di baliknya. Meskipun volume pesanan C919 saat ini tidak dapat dibandingkan dengan raksasa internasional seperti Airbus, namun tidak kalah dari para pesaing lama tersebut dalam hal kinerja dan manfaat teknis. Kesulitan terbesar yang dihadapi C919 saat ini adalah masalah sertifikat kelaikan udara, karena belum memperoleh sertifikasi kelaikan udara di pasar Eropa dan Amerika, jalur penerbangan internasional C919 sangat terbatas. Yang menjadi alasan utama mengapa pesawat ini belum muncul dalam lebih banyak penerbangan internasional dan memperoleh lebih banyak pesanan. Beberapa orang percaya bahwa kebangkitan C919 telah dilihat sebagai ancaman oleh raksasa penerbangan Eropa dan Amerika, yang mungkin menjadi alasan lambatnya kemajuan persetujuan sertifikat kelaikan udara. Jika C919 berhasil memperoleh sertifikat kelaikan udaranya, pesawat besar Tiongkok ini akan menjadi salah satu dari 3 produsen pesawat teratas dunia. Sebelumnya, media barat menyebutkan bahwa Tiongkok tengah berupaya masuk ke pasar pesawat penumpang dunia yang didominasi oleh produsen barat. Jadi, apakah Anda merasa yakin dengan pesawat C919 Tiongkok ini? Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami, pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi.